Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat ya belajar dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPS kita di tema 1 subtema 3. Sebelum belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Di tema 1 subtema 3 ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Ayo, siapa yang tahu negara maritim itu apa ya? Yap, betul sekali. Negara maritim adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang luas. Negara maritim biasanya memiliki banyak pulau. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah. Kekayaan laut tersebut memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Bagaimana pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan masyarakatnya? Yuk kita pelajari bersama. Bidang ekonomi. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan laut yang luas. Penduduknya banyak yang bekerja sebagai nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang, dan pemandu wisata. Mereka memanfaatkan hasil laut seperti ikan, kerang, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Bidang sosial. Indonesia memiliki letak yang strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudra. Banyaknya pedagang asing yang masuk ke Indonesia berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berikut dampak kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Dampak positif. Yang pertama, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, memperkaya keragaman budaya. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis seperti pecinan dan kampung Arab. Dan keempat, mempermudah hubungan antar pulau. Sementara dampak negatifnya adalah hilangnya budaya lokal dan yang kedua, timbulnya budaya baru yang tidak sesuai dengan budaya lokal. 3. Bidang budaya. Pengaruh budaya luar yang masuk ke Indonesia cukup beragam. Keberagaman yang dimiliki Indonesia mulai dari ragam suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan seni. Dampak positif dari segi kebudayaan diantaranya adalah kebudayaan Indonesia dikenal di mancanegara. Yang kedua, timbulnya keanekaragaman kebudayaan dan adat. Sementara dampak negatif diantaranya adalah mudahnya budaya asing masuk ke Indonesia. Dan yang kedua, tontonan yang kurang pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. 4. Bidang transportasi. Sebagai negara kepulauan, penduduk Indonesia tinggal di pulau-pulau yang berbeda. Kondisi ini membuat penduduk membutuhkan sarana transportasi baik darat, laut, dan udara untuk menghubungkan berbagai pulau, provinsi, dan kota di Indonesia. Berikut contoh pelabuhan terkenal yang ada di Indonesia. Pertama, Pelabuhan Gilimanuk yang berada di Pulau Bali. Kedua, Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat. 3. Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. 4. Pelabuhan Buton, Sulawesi Tenggara. 5. Pelabuhan Bakauheni, Lampung.
6. Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Selain kapal, alat transportasi penghubung antar pulau adalah pesawat, sehingga harus didukung dengan tersedianya bandar udara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar. Berikut beberapa bandar udara terkenal yang ada di Indonesia. Bandar Udara Soekarno-Hatta yang berada di Provinsi Banten. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai di Bali. Bandar Udara Adi Sucipto di Yogyakarta. Dan Bandar Udara Juanda di Surabaya, Jawa Timur. Demikian materi pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.